Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salam dan salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Warattilil Qur'ana tartila. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Hadirin sidang jamaah salat maghrib dan isya Masjid Jami Lancanggarang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada malam berbahagia ini adalah tentang huruf Al-Qur'an dan apa selisihnya. Ini sebuah tema yang sudah lama sebenarnya, bukan sebuah tema yang baru. Sebuah hal yang sudah sering kita dengar dan tidak sedikit kita juga melihat banyak program-program dilakukan, baik itu dari Kementerian Agama, ada program salah satunya di penyuluhan adalah berantas tahun Al-Quran. Kemudian bukan hanya Aceh ya, bahkan di Indonesia ada namanya LPTQ, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran, dan ada juga TPA di KPRMI. Ada juga pengajian Al-Quran di setiap lorong di kampung kita. Ada pengajian Al-Quran di Menasah, di masjid, di musalla, dan bahkan banyak kita mendengar ada program-program haflah Al-Quran. Pertanyaan sederhana adalah, begitu banyak program berantas buta huruf Al-Quran, baik itu dari pemerintah maupun itu dari program-program yang dilaksanakan di kampung, di musala, di masjid, dan berbagai macam program lainnya. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa masih ada orang yang buta huruf Al-Quran? Pada kesempatan yang berbahagia ini, dengan waktu yang sangat singkat tentunya, kita akan melihat secara sederhana saja apa itu buta huruf Al-Quran. Kami yakin bahwa hadirin yang hadir di sini ini tidak termasuk buta huruf Al-Quran. Ya. Kenapa juga kita sampaikan materi ini? Karena seringkali kita mendapatkan kasus ada orang yang tidak bisa baca Al-Quran, padahal dia orang mukmin, padahal dia orang Muslim, hidup dalam keluarga Islam, kemudian hidup dalam suasana Islam, tapi ternyata tidak bisa membaca Al-Quran. Kadang-kala ada mahasiswa yang masuk perguruan tinggi, ternyata ketika dites bacaan Al-Quran tidak bisa. Ada anak-anak kita yang masuk sekolah SMP, SMA, juga sering kita mendapatkan ada di antara mereka itu yang tidak bisa membaca Al-Quran. Kalau kita naik grade-nya sedikit lagi, ada orang dewasa yang tidak bisa membaca Al-Quran. Kita naik lagi grade-nya, ada orang tua yang tidak bisa membaca Al-Quran. Nah, mari kita lihat sebenarnya apa sih itu buta huruf baca Al-Quran itu. Semua kita sudah paham, ya. Mari kita lihat yang pertama adalah kenapa ini bisa terjadi. Sebelum kita membahas buta huruf Al-Quran ini, kenapa ini bisa terjadi? Di antara penyebabnya adalah lemahnya keinginan seorang muslim, seorang mukmin untuk belajar Al-Quran. Bahkan terkadang kita dalam pergaulan misalnya teman, baik itu teman dalam kita bekerja, sekantor, atau teman dalam pergaulan kita, kita tahu bahwa ada teman kita itu nggak bisa baca Al-Quran. Nah, sementara teman yang lain bisa membaca Al-Quran. Misalnya diajak, ayo kita ke tempat ngaji, berulang kali, bertahun-tahun, dan bahkan hampir akan meninggal, diajak untuk belajar ngaji, ternyata tidak mau. Apa penyebabnya? Lemahnya keinginan. Itu di antara penyebabnya. Kemudian ada juga penyebabnya karena malu. Ya, malu ini bisa jadi karena dia nanti malu ketika jumpa dengan kawan-kawannya. Ternyata kawannya bagus baca Al-Quran sementara dia nggak bisa baca Al-Quran. Maka di sini orang malu ini dibagi dua. Ada yang tidak mau pergi mengaji, ada yang dia ingin di privat, jadi dipanggil
guru-guru ngajinya ke rumah. Nah ini subhanallah luar biasa. Atau seorang kepala kantor yang tidak bisa membaca Al-Quran, dipanggil guru ngaji, disuruh ajarkan belajar Al-Quran di dalam ruang kantor kerjanya. Atau bahkan seorang presiden sekalipun yang nggak bisa baca Al-Quran, maka dia harus memanggil guru ngaji ke istana negara untuk apa? Ngajarin Al-Quran. Gubernur, bupati, siapapun mereka. Nah ini luar biasa. Dia malu, tetapi sifat malunya itu dia berusaha agar bisa ngaji, dipanggil guru ngaji untuk mengajarkannya. Nah, kalau tadi malu yang pertama ini yang salah. Udah malu, nggak mau pergi dan tidak mau memanggil gurunya atau tidak mau menghadiri halaqah Quran. Kemudian gengsi. Nah, ini saya nggak tahu kalau bahasa Aceh gengsi ini apa artinya. Ya. Dia merasa tidak layak. Saya kan orang hebat, saya kan punya pangkat dan jabatan. Saya tidak layak untuk belajar Al-Quran. Nah, padahal kalau kita lihat kisah-kisah orang yang para lansia yang menghafal Al-Quran, ya, awalnya dia tidak bisa membaca Al-Quran, kemudian dia memberanikan diri. Saat dia mengantar cucunya ke tempat pengajian, kemudian dia menawarkan diri kalau bisa belajar bersama cucunya. Nah, ini kisah nyata. Dari tidak bisa membaca Al-Quran, akhirnya dia sampai khatam menghafal Al-Quran. Kenapa? Karena tidak ada gengsi tadi itu. Ketahuilah, penyakit gengsi ini penyakit yang paling berbahaya. Maka sebaiknya penyakit ini tidak ada pada diri kita, sehingga ini bukan hanya persoalan belajar Quran, termasuk persoalan nanti kita juga harus tahu bagaimana membaca bacaan-bacaan sholat kita. Karena tidak sedikit ada orang yang bacaan sholatnya bermasalah, atau fikih-fikih dasar, ya, taharah dasar, ya, untuk keperluan kita sehari-hari. Dalam kita berwudu, berbagai macam hal-hal yang harus kita lakukan, kita di situ perlu ilmu taharah dasar, muamalah dan seterusnya. Tidak sedikit di antara mereka itu gengsi dan tidak mau belajar. Akhirnya apa? Salah. Nah, akhirnya apa lagi yang terjadi? Ketika menjadi pejabat publik, akhirnya salah dia berbicara. Ketika kita tanya, dia pun nggak tahu kenapa salah saya ngomong. Nah, jadi tambah lagi masalah. Nah, ini karena penyakit gengsi tadi. Kemudian penyebab yang lain juga bisa terjadi karena tidak ada perhatian dari keluarga. Masya Allah. Jadi sebuah keluarga yang tidak punya perhatian terhadap Al-Quran keluarganya, maka ketahuilah suatu saat kelak dia tidak pernah diajarkan Al-Quran. Tibalah masanya, waktunya dinikahkan oleh penghulu. Awalnya disuruh ucapkan syahadat dulu mungkin ya. Nah syahadat pun nggak bisa. Udahlah disuruh bacakan Al-Fatihah. Al-Fatihah pun nggak bisa. Nah ini ketahuannya di mana? Saat mau menikah sudah terlambat. Atau misalnya saat ingin menjadi anggota dewan legislatif misalnya ya. Nah di sini juga sudah terlambat. Kenapa? Kalau dari dulu dia belajar kan nggak akan mungkin terjadi. Nah ini banyak nanti momen-momen lain yang dia baru belajar, baru mengetahui tidak bisa baca Quran saat momen-momen tertentu itu sudah terlambat. Tapi ketahuilah selama masih ada keinginan, tolong masih terus kesempatan itu tersedia bagi kita. Maka salah satu hal yang kita sampaikan, yang mudah-mudahan ini para anggota Dewan Legislatif kita yang selesai tes baca Al-Quran, salah satu hal yang kita amanahkan di sini adalah tolong Anda pengurus rakyat, Anda yang membantu mengurus urusan rakyat, tolong bacaan Al-Quran jangan hanya dites saat Anda belajar, saat Anda akan menjadi caleg, tapi setelah itu tolong balik lagi ke masjid, balik lagi ke musala, jumpai lagi tungku-tungku ngaji Anda dan belajarlah terus Al-Quran. Tidak ada istilah terlambat sebenarnya. Baik. Itu alasan yang sederhana kita melihat. Nah, selanjutnya, kenapa disebut buta huruf Al-Quran? Berarti kita awali dari persoalan huruf Al-Quran. Kita masih ingat dulu, ya walaupun sekarang banyak lahir metode-metode belajar Al-Quran. Ada metode Iqra, Abatasa, berbagai macam metode belajar Al-Quran. Tapi kita dulu ingat, guru-guru ngaji kita dulu mungkin nggak punya metode. Ya, semua kita masih ingat.
Bagaimana guru-guru ngaji kita itu mengajarkan Al-Quran kepada kita? Yang pertama adalah mereka memperkenalkan huruf Al-Quran. Jadi ketika disebut buta huruf Al-Quran, berarti dia nggak kenal apa itu huruf Al-Quran. Sama seperti buta huruf membaca Latin. Nah, jadi ada orang buta huruf baca Latin adalah dia tidak tahu yang mana huruf A, mana huruf B dan seterusnya. Nah, begitu juga buta huruf Al-Quran di sini adalah mereka yang tidak kenal huruf-huruf Al-Quran. Yang ada 28, ada yang mengatakan 29 hurufnya. Mulai dari alif. Alif. Nah, ketika ada baris, kalau barisnya di atas menjadi A, baris di bawah menjadi I, baris bengkoknya menjadi U, dhammahnya. Itu baris 1. Bagaimana dengan baris 2? An, in, un. Nah, jadi ini persoalan dasar yang dihadapi adalah ketika disebut buta huruf Al-Quran, berarti dia tidak mengenal huruf Al-Quran. Nah, jadi kita mendengar misalnya dalam bahasa Aceh, alif disebut dengan alih. Nah, kita juga nggak bisa salahin, tetapi karena ini huruf Arab, inna anzalna Qur'anan Arabiyyah, bagusnya kita membaca alif. Tapi kalau kelihur Aceh alih, nah, kebenaran. Penting keturi, dan tukang huruf lain. Tapi ucapan yang benar, karena Al-Quran itu bahasa Arab, maka seharusnya diucapkan orang apapun dan macam apapun dia harus mengucapkan alif sebelum ada baris. Kemudian selanjutnya ba. Kalau kita tambah alif al-ba'u. Jadi kalau nggak ada alif al, ba. Nah, kalau kita belajar nahwu sharaf itu ada kitab dasar itu al-ba'u wal mimu, ya, wal ha'u wal ya'u was-sinu wasyinu dan seterusnya. Nah, ini ketika dia punya alif al maka dibaca al-alifu, ketika tidak ada alif al maka alifun. Seperti itu kira-kira. Nah, jadi bagi mereka yang buta huruf Al-Quran, maka solusinya adalah mari kita merapat, mari kita rangkul, mari kita bergaul, mari kita berjumpa, saling duduk berhadapan, mari kita lihat apa itu huruf Al-Quran sejak dari alif sampai dengan ya. Sehingga di film-film animasi anak-anak itu ada film anak-anak itu misalnya alif ya diibaratkan dengan tongkat. Kemudian ba diibaratkan seperti sampan tapi ada titik di bawahnya. Itu kan bagian dari sebuah usaha agar anak-anak kita mungkin bisa mengenal huruf Al-Quran yang mirip dengan sesuatu yang ada dalam kehidupannya. Nah, ini yang pertama. Jadi orang buta huruf Al-Quran, ketahuilah mereka tidak tahu apa itu huruf Al-Quran. Maka solusinya perkenalkan huruf-huruf Al-Quran pada orang tersebut. Nah, ini masih huruf. Belum lagi nanti ada huruf yang mirip. Ada orang malah yang sudah bisa baca Al-Quran, tapi ketika membaca huruf yang mirip, susah bedain. Contoh, siratal ladzina an'amta. Ada hamzah, ada ain. Ada orang baca an'amta. Kalau surah Al-Zalzalah yang sering kita dengar, ada orang yang baca memang jim semuanya. Ini parah kali berarti ini. Ija, jul, jilatil, arju, jiljalah, jim semua. Padahal di situ bukan jim semua. Malah di awalnya bukan jim malah. Idza, zal, azzalu, zal. Idza kemudian zai. Nah, rumuh yang benar pun rumuh dai, buh titik idza. Yang kedua rumuh ra, buh titik za. Udah 2 huruf, tidak ada jim juga. Nah, ini kan terjadi pembohongan dalam membaca Al-Quran. Za dan za, kenapa dia baca aja? Udah. Idza zul zilatil. Za lagi, bukan jilatil. Ardu malah bo, bukan ja lagi. Zilza. Nah, ini contoh. Jadi setelah dia mengenal huruf-huruf hijaiyah tersebut, maka dia berusaha untuk melafalkan huruf tersebut. Kalau tidak berbaris sudah kita sampaikan tadi. Ketika berbaris ada a, i, u, dia lafalkan. Nah, setelah itu dia juga mengetahui bagaimana
huruf hijaiyah yang mirip. Ada a, ada a. Kemudian ada ka, ada qa. Ya kan tipis sekali itu perbedaannya. Kalau ada orang membaca mustaqim, itu sudah berubah jadi mustaqim menjadi mustaqim. Ya. Nah, jadi antara ka dengan qa, antara ta dengan po, ta dengan po, antara bo dengan wo, huruf yang dibaca padat, berat dengan huruf yang dibaca lembut, dan seterusnya dan seterusnya. Nah ini persoalan lagi, karena ketika bertukar hurufnya maka akan bertukar maknanya. Belum lagi nanti setelah dia tahu huruf, tahu beda-beda huruf yang mirip, nanti ada lagi persoalan sukun. Ya, tanda sukun itu apa? Sering kita di MC, bukan hanya sukun, kadang-kadang ada tasydid misalnya. Sering kita mendengar MC keren itu kalau bawa acara bisa begini dia baca. Tapi saya bukan MC, mohon maaf. Ya. Nah, jadi mulai dari awal dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ini berapa huruf yang salah? Ya, millah ada tasydid, hirrahma ada tasydid lagi, ada ha lagi. Nah, atau sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi. Ini mohon maaf, jadi kurang sopan saya membaca seperti ini. Tapi ini kasus-kasus kesalahan dalam sehari-hari terhadap Al-Quran. Ya. Nah, maka ada orang yang tidak bisa membaca ha. Ya, dia nggak bisa baca ha memang. Dia hanya bisa baca ka. Maka ketika kita tanya surat apa yang sering dibaca di dalam sholat, maka dia akan mengatakan surat Al-Fatihah. Salah itu kenapa? Itu ha bukan ka. Nah, setelah kita survei ternyata dia nggak bisa bilang ha. Maka surat apa? Surat Al-Fatihah. Salah besar itu. Baik. Huruf, kemudian huruf yang mirip, kemudian baris. Ada harokatnya, a, i, u-nya. Kemudian ada harokat tanwin. Nah ini ada hal lagi yang harus dibicarakan. Ketika dia belajar tanwin, ada huruf-huruf tertentu ketika berjumpa, itu cara bacanya berubah. Contoh dalam kalimat syahadat misalnya. Asyhadu an la. Nah ini gimana baca? Asyhadu an la. Nun mati berjumpa dengan lam berubah menjadi asyhadu alla. Nah ini contoh. Nah ini dipelajari dalam pelajaran tajwid. Nanti ada sebutan yang misalnya idgham bila gunnah, terserah. Yang penting kita tahu cara bacanya. Kemudian minra. Nah, ketika nun mati berjumpa ra maka berubah menjadi mirla. Nah, kita naik lagi terus ya. Huruf udah kenal mudah-mudahan. Barisnya udah kenal. Tasydid udah tahu. Sukun sudah tahu. Naik lagi gridnya. Naik lagi levelnya. 1 alif paling kurang. Nah. Ini mohon maaf kadang-kadang kita yang baca doa pun juga jangan sampai salah 1 alif Ustaz ya. Misalnya Rabbana. Kenapa harus dipanjangkan banyak? Padahal tidak ada ba di situ. Atina fid dunya hasanah. Ini udah salah semua. Sengaja saya salahkan contohnya. Ini jangan ditiru. Ya. Saya ingin sampaikan kenapa banyak dipanjangkan padahal itu sudah ada mad. Nah, ini persoalan selanjutnya. Ya. Maka kita ulang kembali, tidak ada istilah terlambat. Maka salah satu untuk menyelesaikan persoalan buta huruf Al-Qur'an ini adalah mereka ajarkan huruf Al-Quran dulu. Apa itu huruf Al-Quran? Nah, ketika huruf itu nggak ada baris bagaimana? Ketika itu huruf itu berbaris bagaimana cara bacanya? Nah, nanti naik lagi levelnya. Bagaimana cara membaca huruf yang di awal kalimat? Bagaimana membaca huruf yang di tengah kalimat? Nah, ini masuk pada bentuk huruf. Bagaimana bentuk huruf di akhir kalimat? Nah, ini ada orang dia hanya mengenal huruf Al-Quran ketika terpisah satu-satu. Tapi begitu gabung dalam kalimat, dia nggak bisa bedain.
Ketika kita tanya, ini apa bacanya? Ini nggak tahu nih. Waktu saya belajar huruf-huruf potong Al-Quran, tidak ada kayak gini. Memang nggak ada, karena belum digabung dalam kalimat. Begitu digabung dalam kalimat, ada huruf-huruf yang akan berubah bentuknya. Contoh, ain misalnya. Ain di awal kalimat, ain di tengah kalimat, dan ain di akhir kalimat. Ain, aun. Kira-kira begitu gambarannya. Ya, kemudian di tengah kalimat begini jadinya. Nah, di akhir kalimat akhirnya ada ditarik ke bawah. Ini contoh. Padahal hurufnya sama, tapi begitu dimasukkan ke dalam kalimat, saat berada di awal kalimat dia bentuknya tersendiri, saat dia berada di tengah kalimat bentuknya tersendiri, saat dia berada di akhir kalimat bentuknya tersendiri, padahal huruf yang sama. Nyantengku. Ya. Makanya kalau kita belajar Iqra, ya, itu kan berurut cara belajarnya, mulai dari huruf pertama, ya, huruf yang nggak ada baris, atau langsung huruf ada barisnya, nanti huruf yang disambung, huruf yang terpisah. Nah, ini bagian dari hal penting yang harus kita perhatikan. Bagaimana seseorang yang seandainya mereka tidak bisa baca Al-Quran, maka ini langkah awal yang harus dilaksanakan. Maka kita rindu, ya, dengan suasana pengajian-pengajian di kampung kita dulu. Walaupun kadang-kadang bahasanya agak sedikit tegas ya, karena kalau orang Aceh ngajar ngaji memang tegas. Nah, saya nggak bisa tunjukkan di sini. Ya, kita sudah merasakan sendiri. Ya. Nah, yang bila keti uyukmo, ya, macam-macam tuh. Yang kan tujuan itu supaya bujur. Nah, keti uyukmo untuk bahasa yang baik kajali. Tapi tidak lom. Kalau anak-anak sekarang dibuat kayak itu betul-betul nggak pergi lagi. Maka ini ustaz ini capek kali cara ngajar anak-anak supaya tetap pergi. Ya. Tapi ketahuilah, sebodoh-bodoh orang Aceh dulu tahu huruf Al-Quran, ya, dan bisa baca Al-Quran. Nah, jadi sebanyak apapun metode yang muncul di akhir zaman dalam belajar Al-Quran, maka tidak akan pernah terlepas beberapa hal ini. Huruf dasar Al-Quran, ya. Bagaimana baris di dalam membaca Al-Quran, baris yang satu dan baris yang dua, bagaimana huruf yang mirip dalam Al-Quran, kemudian bagaimana huruf saat berada di awal kalimat, di tengah kalimat, dan di akhir kalimat. Itu semuanya harus diajarkan dan diperkenalkan. Nah, kalau ditanyakan kepada kami, kira-kira kalau ada orang yang buta huruf baca Al-Quran berapa lama? Masya Allah. Ini saya yang tanyakan, seandainya seperti itu. Berapa lama? Ini sangat tergantung daripada minat. Karena ada orang yang maaf, beberapa kali dia pergi belajar ngaji, ternyata hanya jujur. Ya, tabah huruf mendang gak 3 minggu, mana jujur. Akhirnya dia minta izin sama ustaznya, Ustaz, saya izin dulu barang 2 bulan, nanti saya pergi lagi. Nah, ini kenapa? Berarti semangatnya sangat lemah. Maka solusinya, bagaimana orang-orang yang buta huruf Al-Quran diberikan semangat? Maka di sini saya melihat, kita akan melihat beberapa hadis-hadis Rasulullah tentang kemuliaan orang belajar Al-Quran. Salah satu hadis yang paling sering kita dengar adalah khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Di sini Rasulullah SAW menyebutkan ada 2 orang terbaik. Siapa mereka? Yang belajar Al-Quran karena dia tidak bisa baca Al-Quran, atau belum bisa baca Al-Quran, atau belum bagus bacaan Al-Quran, dan yang mengajarkan. Ternyata 2 orang terbaik. Belum lagi saat dia berangkat dari rumahnya, maka malaikat mengepakkan sayap. Kenapa malaikat mengepakkan sayap kepada orang-orang yang pergi belajar Al-Quran ini? Karena malaikat ridha pada orang tersebut. Belum lagi langkah yang diayunkan. Ya, itu 1 langkah dihitung kebaikan, 1 langkah dihapus dosanya. Belum lagi saat dia meninggal, saat dia belajar ke tempat ngaji meninggal misalnya, itu dihitung pahala syahid, Masya Allah. Nah, belum lagi dia berada di tempat belajar Quran, malaikat turun di samping mereka. Kemudian tempat mereka diberikan ketenangan. Kemudian hati mereka diberikan ketenangan. Kemudian nama mereka disebutkan kepada makhluk yang mulia. Masya Allah. Dan banyak sekali hadis-hadis yang lainnya. Dalam hadis yang lain, orang yang mahir membaca Al-Quran akan bersama malaikat yang mulia.
Dalam hadis yang lain, orang yang senantiasa membaca Al-Quran, maka dia mulutnya dikecup oleh malaikat. Jadi malaikat mengecup mulut orang yang baca Al-Quran. Malaikat sambil berkata, utlu, utlu, utlu. Bacalah, bacalah, bacalah. Seorang sahabat yang membaca sebuah surat Al-Quran, maka pada saat itu dia merasakan seperti ada sesuatu yang turun dari atas. Semakin dia baca semakin turun, semakin dia baca semakin turun. Akhirnya dia takut dan berhenti. Esoknya dia lapor pada Rasulullah, ya Rasulullah, tadi malam saya seperti ini. Apa kata Rasulullah? Itu adalah malaikat. Seandainya engkau terus melanjutkan bacaanmu, maka engkau akan melihat bagaimana malaikat. Tapi ketahuilah, selevel kita nggak bisa lihat malaikat. Tapi begitulah yang disampaikan, bahwa dekatnya malaikat dengan orang yang membaca Al-Quran. Belum lagi ada penelitian, setiap huruf yang dibaca itu akan membuat sel-sel kita menjadi sehat. Maka Rasulullah dalam hidupnya hanya beberapa kali sakit. Para peneliti melihat apa di antara rahasia sehatnya Rasulullah. Ternyata mereka menemukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam paling banyak membaca Al-Quran di dalam sholat malamnya. Masya Allah. Hari ini berbagai macam cara kita lakukan agar kita sehat. Ya, silakan, nggak salah. Tapi ada sehat gratis, ada sehat murah meriah yang Allah berikan pada kita. Apa itu? Banyak membaca Al-Quran, terutama di dalam sholat kita. Masya Allah. Baik, itu beberapa hal dasar yang kita sampaikan dari persoalan tentang buta huruf Al-Quran ini. Nah, ini semua itu adalah dari kondisi pribadi seseorang. Sekarang eksternalnya. Nah, ini juga perlu hadir. Seseorang yang susah dan tidak mau belajar Al-Quran, itu tidak sedikit juga karena pengaruh temannya. Ikulengan. Hai, ilung hanjut baca Quran. Draw sama dengan lu. Mereka pun beda-beda dengan lu. Nah, ini persoalan. Kenapa dalam hal yang tidak baik harus kita samakan? Maka ini hati-hati. Pergaulan temannya, pergaulan lingkungannya, atau mereka yang terus cinta dunia, atau sibuk bekerja siang dan malam, malam dan siang. Kadang-kadang kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, sampai dia lupa ternyata belum bisa membaca Al-Quran. Ketahuilah, bacaan-bacaan sholat kita juga bahasa Arab. Nah, ini kita ada sebuah kerinduan dalam kehidupan kita, dalam masyarakat kita. Ada program-program sederhana. Saya pikir di masjid cukup banyak ya, program-program halaqah Quran, tahsin Quran sederhana. Termasuk dulu pernah digerakkan lomba membaca bacaan sholat. Nah, ini cukup banyak persoalan kalau kita lihat ini, kalau kita survei. Nah, ini kita berharap mudah-mudahan wali kota mengeluarkan sebuah surat, ya isinya nggak usah banyak, sedikit aja. Tolong semua masyarakat yang belum bisa baca Al-Quran segera mendaftarkan diri pada ustadz, pada kiai, pada tungku untuk belajar baca Al-Quran dan belajar bacaan sholat, titik. Karena biasanya seruan para ustadz, para tungku dengan seruan wali kota itu beda rasa. Ya, beda rasa artinya kita sudah sampaikan berulang kali, ternyata banyak juga orang yang tidak mau berbagi bacaan Al-Quran. Atau pilihan yang kedua, pemerintah buat hadiah. Pengumumannya di mana? Di Menasah. Barang siapa yang mau belajar Al-Quran seminggu sekali, maka dapat bonus 1 juta. Berarti kalau seminggu 6 kali, berarti berapa juta? 6 juta. Ini saya pikir membludak nih. Jadi dengan bonus. Karena kadang-kadang kita harus punya cara. Orang bersemangat itu berbagai macam cara harus dilakukan. Ya. Atau Al-Quran yang 30 juz itu setiap lembarnya dikasih 100.000. Siapa yang akan melakukan ini? Ya, siapa yang bisa baca 1 halaman ini, silakan ambil 100.000. Maka terkadang di kedai-kedai makanan juga kita mendapatkan. Kalau bisa stop hafal surat Ar-Rahman, maka gratis. Kayak orang lomba-lomba hafal surat Ar-Rahman. Ya. Ini hanya cara saja, ya, kiat saja. Tapi intinya
orang yang membuat kiat seperti ini pahalanya banyak. Ya. Nah, saya pikir perlu kita hidupkan kembali halaqah-halaqah Quran sederhana. Nah, cuman yang jadi persoalan sekali lagi adalah agar masyarakat mau belajar Quran. Nah ini kita harus cari cara, berbagai macam program, berbagai macam kiat, bagaimana masyarakat itu rindu dengan belajar Al-Quran. Nah kemudian bagaimana kita bisa mengharapkan muslimin, muslimat, mukminin, mukminat bisa memahami Al-Quran kalau Al-Quran tidak bisa dibaca? Nah ini persoalan lagi. Padahal target daripada diturunkan Al-Quran setelah kita bisa membaca, kemudian memahami dan mengamalkan. Nah jadi kalau dibuat survei, apa alasan persoalan seseorang susah mengamalkan Al-Quran? Maka salah satu jawabannya adalah tidak bisa membaca Al-Quran. Nah makanya kita berharap sekali ini bagaimana pemerintah turut aktif ya memberikan instruksi, kemudian dari pihak-pihak lembaga-lembaga tertentu juga begitu, kemudian dari masjid, dari musala, dari menasah, ya, dari aparatur kampung. Dan yang paling penting sebenarnya, yang paling penting ketika instruksi itu dibuat, bagusnya, baiknya yang membuat instruksi itu hadir. Nah ini lebih hebat lagi. Contoh misalnya, begitu ada program tahsin Quran, ternyata di situ nah kepala lorong mantap, bagus, oke. Nah Pak Gisiinan, kemudian nah Pak Camatna, nah Pak Wali Kota atau Pak Bupati, nah Gubernur kemana? Mau belajar tahsin Quran di mana? Di Masjid Raya Banda Aceh. Luar biasa. Presiden tiba-tiba datang ke sini. Ternyata datangnya untuk belajar Quran. Siapa? Ada qori ternama. Kan luar biasa. Tapi sekali lagi jangan pernah kita menunggu harus pemimpin kita dulu yang belajar Quran. Akhirnya kita sampai nggak bisa baca Quran. Tidak seperti itu. Tapi ini bagusnya. Ya baik. Saya pikir beberapa hal sederhana yang bisa kita sampaikan. Kita lanjutkan kalau ada diskusi. Ya mudah-mudahan bisa mencerahkan materi yang kita sampaikan pada malam berbahagia ini. Terima kasih.